Sedang ada masalah rumah tangga dengan sang suami tengah pisah ranjang. Namun aneh, seorang istri berprofesi sebagai SPG memilih wiki-wiki dengan lelaki lain berujung dihabisi. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Denpasar, Bali. Seorang wanita bernama Niputu Juniawati sudah menikah cukup lama dengan sang suami, bahkan rumah tangganya dikaruniai 2 orang anak yang sudah dewasa. Hubungan rumah tangganya selalu terlihat romantis, tak pernah ada masalah, namun semua berubah. Belakangan rumah tangganya mulai retak dan tak ada kecocokan. Hingga akhirnya Yuniawati dengan sang suami pun memilih berpisah. Meski di antara keduanya berpisah, namun mereka belum memutuskan bercerai. Yuniawati sendiri tinggal bersama anak-anak, sementara sang suami pulang ke rumah orang tuanya. Meski berpisah, mereka pun masih berkomunikasi mengenai anak-anak. Bahkan di berbagai acara keagamaan, mereka masih terlihat bersama. Yuniawati sendiri bekerja sebagai SPG senior. Di tempat kerjanya, dirinya dikenal sebagai orang yang sukses. Bekerja di salah satu showroom mobil ternama di Denpasar, Yuniawati disebutkan punya banyak prestasi. Semua nampaknya biasa-biasa saja. Namun ada yang berbeda di hari Senin 5 Agustus 2019. Yuniawati sendiri ditemukan tak bernyawa di salah satu losmen penginapan. Saat itu jasad Yuniawati diketahui oleh pegawai losmen tersebut. Hingga saat ada penemuan ini, para pegawai pun melaporkan kepada pihak yang berwajib. Polisi pun datang menyelidiki kasus ini dan membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan kalau korban mendapatkan penganiayaan dan banyak bukti-bukti kalau korban baru saja melakukan wiki-wiki. Pihak kepolisian pun mendapatkan fotokopi jasad dari wanita yang ditemukan. Menyelidiki kasus ini dan dilakukan interogasi kepada seluruh petugas hotel. Menurut pegawai dari hotel itu sendiri, Yuniawati datang bersama seorang lelaki. Namun saat lelaki itu keluar, hanya sendiri dan pergi dengan mobil yang dibawa. Ternyata setelah diselidiki, mobil tersebut adalah mobil teman Yuniawati. Petugas hotel pun memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, menyebutkan ciri-ciri lelaki yang datang bersama Yuniawati. Lelaki tersebut pun tak putih dan tak tinggi, dengan tangan kanan penuh tato. Lelaki tersebut diketahui nampaknya berasal dari Bali juga. Berkat kerja keras pihak kepolisian, identitas pelaku diketahui. Lelaki tersebut bernama Bagus Putu Wijaya, dengan nama panggilan Gustu, berusia 33 tahun. Melakukan pengajaran ke rumah pelaku, namun saat didatangi, Gustu sendiri sudah melarikan diri dan tak ditemukan. Pihak kepolisian terus mencari hingga akhirnya diketahui kalau Gustu kabur ke Minahasa ke rumah pacarnya sendiri. Pihak kepolisian pun langsung bekerja sama dengan kepolisian Minahasa. Dan tak lama, Gustu diamankan di rumah pacarnya sendiri dan kembali diterbangkan ke Denpasar, Bali. Saat diamankan, Gustu pun mengakui kalau dirinya pelakunya dan menceritakan kejadian awal permasalahan ini. Saat itu teman Gustu mau beli mobil dan meminta Gustu untuk mengurusnya. Bahkan saat itu pun sudah memberikan uang DP kepada Gustu senilai 10 juta. Saat itu Gustu mencari-cari sales hingga akhirnya menemukan nomor Yuniawati. Keduanya pun akhirnya berkenalan dan membahas tentang mobil, berjanjian akan bertemu. Tepatnya di 5 Agustus 2019, Yuniawati pun bertemu dengan Gustu dengan memakai mobil milik temannya. Mereka bertemu dan tak lama ke Bank BRI untuk mencairkan uang. Di perjalanan mereka pun curhat satu sama lain. Yuniawati menceritakan kalau dirinya tengah pisah bersama suaminya. Bahkan Yuniawati mengungkapkan dirinya akan segera bercerai. Yuniawati juga bertanya basa-basi tentang pekerjaan Gustu. Saat itu Gustu pun secara terang-terangan mengungkapkan pekerjaannya adalah penjajah. Yuniawati cukup kaget saat itu, namun nampaknya dirinya hanya tersenyum. Masih dalam perjalanan mereka berdua, Gustu sendiri pun menawarkan diri kepada Yuniawati. Merasa ada ketertarikan, Yuniawati saat itu sempat membelikan handphone untuk Gustu dan keduanya akan berencana wiki-wiki di sore hari nanti. Hingga akhirnya sore hari pun datang dan keduanya ke salah satu penginapan di daerah Denpasar. Di dalam penginapan tersebut keduanya mengobrol dan tak lama melakukannya. Saat sudah melakukannya, Yuniawati merasa dirinya tak puas dan merasa kecewa. Hingga akhirnya keduanya cekcok dan Yuniawati mau nampar Gustu. Gustu yang kesal saat itu namun dirinya tak mau ribut, lebih memilih mandi ke kamar mandi duluan. Namun saat Gustu mandi, Yuniawati masih mengomel dan merasa rugi
bahkan membahas tentang handphone yang dibelikan tadi. Gustu yang sudah tak sabar lagi hingga akhirnya tak lama langsung memiting dan membuturkan Yuniawati beberapa kali hingga tak bernyawa. Masih ragu kalau Yuniawati sudah tak bernyawa, Gustu membekap dan mengikatnya meninggalkannya begitu saja. Usai melakukan aksinya, Gustu mengambil uang, emas, dan handphone milik Yuniawati. Gustu pergi begitu saja dengan mobil milik teman Yuniawati. Di perjalanan, Gustu membuang handphone yang dibelikan oleh Yuniawati. Sebelum pergi jauh meninggalkan Denpasar, Gustu sendiri menggadaikan mobil yang dibawa ke temannya saat itu. Kabur melarikan diri ke rumah pacarnya di Sulawesi Utara, akhirnya diamankan pihak yang berwajib. Diadili terkait permasalahan ini, Gustu pun mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Keluarga Yuniawati sempat mengira kalau yang menghabisi Yuniawati adalah suaminya. Namun setelah diselidiki pihak kepolisian, suami dari Yuniawati tak tahu apa-apa. Memaafkan tindakan sang istri, suami dari Yuniawati menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.